Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Nasir, peserta pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan kedua yang ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. NIM 0910580421 mahasiswa semester 3 kelas A1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Massa. Baik, langsung saja. Yang pertama, hambatan komunikasi. Nah, di sini saya mengambil hambatan sosiokultural dengan kasus kurangnya sosialisasi terhadap perkembangan teknologi di ranah pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Di era perkembangan teknologi, maka semakin canggih pula teknologi atau media pendidikan. Namun hanya saja kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan, dan juga masih minim terhadap perkembangan teknologi. Nah, jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka anak-anak yang berada di lingkungan tersebut sulit untuk mengalami perkembangan di dunia pendidikan. Karena kenapa? Karena kurangnya perhatian dari pihak yang berwajib dan juga kurangnya fasilitas yang memadai. Selanjutnya, model-model komunikasi massa. Nah, pada kesempatan ini, saya cuma mengambil 3 model komunikasi massa. Yang pertama, model alir 2 tahap. Model komunikasi ini hanya menyampaikan pesan saja, namun pesan yang disampaikan itu tidak semua orang bisa menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Karena daya pikir setiap orang itu berbeda-beda. Komunikasi satu arah ini bisa kita temui pada saat kita mendengarkan radio. Namun yang disampaikan oleh komunikator itu belum tentu bisa dikonsumsi oleh banyak orang karena tidak adanya umpan balik antara komunikator dengan komunikan dan juga dapat memicu terjadinya miskomunikasi. Model komunikasi yang kedua yaitu model alir 2 tahap. Model komunikasi ini menimbulkan respon dari komunikan, di mana komunikasi 2 tahap ini banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, pada saat kita ke pasar ingin membeli kebutuhan pokok, maka otomatis akan terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli. Pada saat kita menanyakan harga suatu barang yang ingin kita beli, maka otomatis akan ada respon balik oleh penjualnya. Namun, komunikasi 2 arah ini juga dapat terhambat karena faktor bahasa. Misalkan, orang Sulawesi ingin membeli sesuatu di pasar yang ada di Pulau Jawa. Namun, yang dari Sulawesi ini menggunakan bahasa Indonesia, namun respon dari penjual tersebut menggunakan bahasa Jawa. Nah, otomatis kedua komunikan antara komunikator ini sulit untuk menjalin hubungan komunikasi karena minimnya penggunaan bahasa Indonesia. Model komunikasi yang ketiga yakni model alir banyak tahap. Model komunikasi ini, komunikator menyampaikan pesan melalui opinion leader yang akan diteruskan kepada komunikan atau penerima pesan. Model ini juga banyak digunakan oleh halayak, namun dalam penggunaannya banyak menimbulkan hambatan komunikasi. Karena dengan model ini hoaks dapat terjadi dengan mudah, dikarenakan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada opinion leader tidak menutup kemungkinan pesan yang disampaikan itu akan diolah kembali oleh opinion leader kemudian diteruskan kepada komunikan. Jadi, isi pesan yang disampaikan itu berbeda dari pesan yang disampaikan oleh komunikator, maka dapat menimbulkan miskomunikasi dan juga berita hoaks kepada komunikan. Baik, selanjutnya yaitu teori kontemporer dalam komunikasi. Komunikasi kontemporer berasal dari 2 suku kata, yaitu komunikasi dan kontemporer. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yaitu membangun kebersamaan antara 2 orang atau lebih. Secara ilmiah, komunikasi berasal dari kata to communicate, yang artinya upaya membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi agar diketahui dan dipahami oleh orang lain. Nah, selanjutnya komunikasi kontemporer ini cukup efisien dan efektif di era sekarang karena komunikasi ini bisa berlangsung
selama internet itu masih bisa diakses. Namun, komunikasi ini juga misalkan di dunia perkuliahan itu sangat membantu dengan media virtual ini karena didukung oleh perkembangan teknologi. Di era sekarang ini, kita bisa melakukan perkuliahan dimanapun kita berada, difasilitasi oleh teknologi tanpa menghambat proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dengan komunikasi virtual ini, kita juga tidak perlu lagi datang ke kampus untuk konsultasi tugas dengan dosen. Cukup mengirimkan link tugas yang akan kita konsultasikan. Namun, komunikasi ini cukup fatal karena berbasis internet, jadi bisa jadi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalkan mereka mencuri alamat email kita untuk disalahgunakan ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya, teori normatif media merupakan teori komunikasi massa yang mengkaji berbagai media seharusnya dikelola atau bertindak demi kepentingan publik. Menurut Henry Subikto dan Ramah Ida dalam buku Komunikasi Politik Media dan Demokrasi tahun 2012, teori normatif ini adalah teori yang berisi penjelasan tentang bagaimana seharusnya media massa dioperasionalkan di beberapa negara. Teori normatif berkaitan dengan konsep ideal sistem penyiaran yang demokratis. Konsep ini diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai kebijakan yang berlaku. Dilansir dari situs Communication Theory, teori normatif media menggambarkan ideal bagi sistem media yang dikendalikan oleh pemerintah, pemimpin, dan mungkin itu beberapa yang sempat saya presentasikan. Burung ketilan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.